Selamat pagi Dewan Guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya kita boleh hadir bersama di tempat ini. Saya punya pertanyaan. Kira-kira ketika kita bangun tidur, apa barang yang pertama kali kita cari? Apakah benda satu ini? Sekarang pertanyaan saya, dalam satu hari, berapa lama Anda menghabiskan waktu untuk bermedia sosial? 2 jam? 3 jam, atau bahkan 6 jam. Nah, bisa jadi kita sudah ketergantungan media sosial. Maka dari itu, hari ini saya akan membahas apa sih bahaya-bahaya kalau kita sudah ketergantungan media sosial dan bagaimana cara menguranginya. Data BPS tahun 2024 menunjukkan data bahwa ada 34,49% yang menggunakan internet adalah Gen Z. Coba cek sebelah kiri, sebelah kananmu. Ada nggak sih yang nggak punya HP? Pasti kita semua punya ya, dan kita semua terhubung dengan internet. Dan data menunjukkan bahwa apa sih yang kita cari di internet? 77,75% mengatakan saya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Siapa nih yang nggak punya media sosial? Bosen, buka TikTok, scroll reels Instagram, bisa kan? Kalau kalian kesepian, tinggal buka Tinder. Kalau kalian kangen ayam, tinggal buka chat WhatsApp. Semuanya terasa begitu mudah, bukan? Rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 7,5 jam berselancar di internet. Hati-hati teman-teman, karena batas wajar untuk remaja itu hanya 2-3 jam per hari dalam berselancar di internet. Itu pun harus seimbang ya, antara konten-konten yang rekreatif dan juga edukatif. Kalau kita terpapar screen time terus-menerus, ada banyak sekali bahayanya. Salah satunya adalah brain rot. Apa gejalanya? Pertama, kita jadi gelisah kalau kita nggak ngapa-ngapain, kalau kita nggak tahu informasi yang lagi hype. Lalu kita buka medsos tanpa tujuan, nggak tahu mau ngapain, bosen gitu ya. Atau ketika kita dumb scrolling tanpa henti, dumb scrolling gitu-gitu, ini adalah tanda-tanda kita sudah terkena brain rot. Untuk menanggulangi hal tersebut, saya menyiapkan beberapa kiat gitu ya. Yang pertama, kurangilah screen time. Kalau misalnya kalian sehari-harinya ada menggunakan media sosial selama 5 jam, kurangi pelan-pelan aja, 4 jam, 3,5 jam, 3 jam gitu ya. Atau bisa lebih kecil dari itu lebih baik, seperti itu. Lalu yang kedua, connect with real people. Bertemulah dengan orang-orang di luar sana. Pasti beda rasanya antara chattingan, video callan, dengan bertemu dengan orang langsung, curhat kepada sahabat, mungkin dengan ayang gitu ya. Itu beda rasanya. Lalu yang ketiga, carilah hal-hal, hobi-hobi yang membuat kamu senang, tapi offline ya. Carilah aktivitas-aktivitas yang menyenangkan di luar sana. Mungkin olahraga, mancing, bermusik, atau membaca buku. Lakukan hal itu dan coba. Kalian akan menemukan banyak sekali hal yang menyenangkan di luar sana, di luar HP-mu itu. Teman-teman, kita adalah digital native. Mulai dari kita lahir, kita besar, kita tumbuh, itu hidup berdampingan dengan yang namanya teknologi. Dan memang sih segalanya terasa lebih mudah ya, tapi jangan sampai kita terlena dari yang namanya teknologi. Gak apa-apa kita bangun pagi, kita buka HP, it's okay, kita checking segala email kita, WhatsApp kita, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mulai dari bangun pagi sampai kita tidur lagi, kita hanya scrolling aja di depan TikTok itu. Ingat, 3 langkah jitu untuk kita bisa mengurangi ketergantungan kita. Pertama, kurangi screen time. Yang kedua, connect with real people. Dan yang ketiga, betul sekali, kita harus mencari aktivitas lain yang kita sukai di luar sana. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ini ya teman-teman ya. Burung terbang di atas awan, hinggap sebentar di dahan tua.
Jangan biarkan dirimu terkungkung di dunia maya semata, tapi langkahkan kaki, dunia nyata jauh lebih berwarna. Letakkan gawaimu, teman-teman, dan mari temui dunia nyata bersamaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua.